Bil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah mushola al-musyarrafah, kaum bapak dan kaum ibunya, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima olehnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah masuk pada bulan Al-Muharram ya. Minggu yang ketiga biasanya saya coba tentang amalan. Saya kutip dari Mukhtasar Shahih Al-Muslim dan saya coba melihat Mukhtasar Shahih Al-Bukhari. Di Mukhtasar Shahih Al-Bukhari itu ada 2 hadis menjelaskan tentang puasa di bulan Muharram. Tapi di ringkasan hadis Shahih Muslim itu lebih banyak. Makanya saya kutip dari Mukhtasar Shahih Al-Muslim. Kenapa? Karena di dalam Shahih Al-Muslim pun ditunjukkan rujukan yang Al-Bukhari juga gitu ya. Pada hadis yang 610, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Afdalus siyam, puasa yang paling utama, ba'da Ramadan, sesudah bulan Ramadan, syahrullah al-Muharram, adalah puasa di bulan Muharram. Luar biasa ini kalau yang bisa nih. Kata Rasulullah, luar biasa keutamaannya. Terus wa afdalus sholati, dan salat yang paling utama, ba'dal faridati, setelah salat fardu, sholatul lail, adalah salat malam. Tuh. Makanya luar biasa kalau yang bisa istiqomah terus melaksanakan salat malam. Wah, luar biasa itu. Apalagi nanti kita pas di bulan Muharram ini puasa, namanya puasa Asyura. Tanggal berapa? Tanggal 10. Ada lagi yang berpendapat At-Tasik juga, Shaumut Tasu'a, tanggal 9-nya. Jadi 9, 10 gitu. Mudah-mudahan kita bisa ya. Ya, tanggal berapa itu? Jadi mau ngambil yang Asyura, yang 10-nya atau kedua-duanya, Tasu'a namanya, yang tanggal 10. Tanggal 9 Muharram namanya puasa Tasu'a. Yang tanggal 10 Muharramnya namanya Asyura. Nah, itu kata Rasulullah, itu luar biasa afdolnya, itu keutamanya itu sebanding lah ya, mungkin ya, sesudah puasa bulan Ramadan. Allah alam ya. Lanjut. Hari apa tuh Pak Haji? Tanggal 10-nya. Itu minggu ya? Jangan lupa tuh.
Luar biasa itu yang bisa. Ini kalduan nih. Lakuin tuh yang nggak ada kegiatan atau mau ada kegiatan. Muharram. Itu luar biasa itu ya. Ya, pokoknya Bang Udin laksanain ya. Niat, tapi harus niat. Kalau nggak ada niat itu lemah. Orang puasa itu dari pagi sampai sore lapar, kalau niatnya nggak full, setengah-setengah itu pasti gugur itu. Lihat temennya pada makan, ngapain puasa lah, sunnah kok. Gitu akhirnya. Kalau puasa itu harus mantep gitu. Tapi harus bayar dulu bahasa bulan Ramadan. Kalau hutang bulan Ramadannya cicil lah. Iya. Dicicil. Iya. Jangan dilupain. Ya. Kan Qurannya jelas kan kemarin saya jelasin. Kalau punya utang mah walaupun puasa bulan Muharram mungkin itu kurang. Kalau punya utang ya. Tapi kalau misalkan momen bulan Muharram itu kan sebulan sekali ya. Nah, udah boleh puasa Muharram dulu dan nanti habis Muharram kodok dah nyaur utang dah. Yang bagusnya nyaur utang dulu. Lanjut. Hadis 611 ya, ini juga ada di Al-Bukhari. Nih, ada. Sudah saya cek ya, ada di ringkasan Sahih Al-Bukhari halaman 440 sampai 441, silakan dilihat. Biasanya kalau di dalam nggak dengar Pak Haji, tapi kelihatan. Atas kedengaran tapi jamaah kayak gaung gitu. Oke. Hadis 611. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari istri beliau nih ya. Anna Quraisyan kanat tasumu Asyura fil jahiliyah. Jadi orang-orang Quraisy jahiliyah itu ternyata istiqomah melaksanakan puasa Asyura. Gitu. Nih, Kak Aisyah nih cerita. Summa amara, kemudian amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh bisiyamihi, puasa Asyura ya. Hatta furida Ramadan, sampai diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi sebelum diwajibkan puasa Ramadan itu Rasulullah dan para sahabat pun melaksanakan puasa Asyura itu. Tapi ketika diwajibkannya hatta furida Ramadan, ketika diwajibkannya puasa Ramadan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaa," barang siapa yang berkehendak puasa Asyura 10, falyasum, puasa itu. Wa man syaa falyuftirhu, dan barang siapa yang menghendaki berbuka, artinya enggak puasa, falyuftirhu, berbukalah pada hari Asyura, bebas ya. Itu setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Tapi sebelum diwajibkannya puasa Ramadan itu Rasulullah nyuruh banget tuh, kayak semacam sunnah muakkad lah, laksanakan gitu.
Nih ada diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari, nomor hadisnya 1893. Nah, hadis yang ketiga, Anil Hakami Anil A'raji, diriwayatkan dari Al-Hakam dari Al-A'raj, ia berkata, Intahaitu ila bani Abbas radhiyallahu anhuma. Aku pernah mendatangi Ibnu Abbas ketika wa huwa mutawassidu lidaahu fi zamzami, ketika dia berbantal selendangnya di Zamzam gitu. Lalu aku katakan kepadanya, fakultulah, akhbirni ang saumi Asyura, beritahukan kepadaku wahai Ibnu Abbas tentang puasa Asyura. Faqala, maka dia menjawab, idza ra'aita hilalal muharram, apabila kamu telah melihat hilal di bulan Muharram, fa'dud, maka hitunglah, wa asbih yaumat tasi'i shaiman, lalu jalanilah puasa sejak subuh pada tanggal 9. Nah ini dasarnya kita diperintah puasa Tasu'a, namanya tanggal 9-nya, 9 Muharram gitu. Kenapa? Ada sebagian pendapat biar beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasa tanggal 10-nya. Nah, ada seperti itu pendapat. Makanya diikuti dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram gitu. Cuman yang rame itu adalah Asyuranya. Asyura. Qultu, aku tanyakan pada Ibnu Abbas, hakadha kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yasumu, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa seperti itu tanggal 9-nya itu? Qala, beliau menjawab, ya, Rasulullah pun melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, 9-nya tuh. Berarti hari 9-nya Jumat ya, Jumat Sabtu ya. Yang ada waktu bisa, wah luar biasa itu. Keutamanya sesudah bulan Ramadan, keutamanya besar sekali ini pahalanya. Hadis yang keempat. Keempat Baji ya? An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, datang ke Madinah. Rasulullah datang ke Madinah nih. Nah, fawajadal yahuda siyaman yauma Asyura. Lalu beliau dapati orang-orang Yahudi itu berpuasa yauma Asyura, pada hari Asyura itu. Faqala lahum, lantas Rasulullah nanya kepada para sahabat, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu. Rasulullah nanya kepada mereka, hari apa yang kalian lakukan puasa ini? Qalu hadza yaumun azim. Para sahabat pun menjawab, pada hari ini hari yang agung. Kenapa hari agung? Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa wa qaumahu, Nabi Musa dan kaumnya dari kejarnya Fir'aun dan bala tentaranya. Wa kharraqa Fir'aun, dan di saat itulah Allah menenggelamkan Fir'aun wa qaumahuma, dan bala tentaranya. Fasamahu Musa
maka berpuasalah Nabi Musa syukran, sebagai tanda syukur. Itu makanya fanahnu nasumuhu, maka kami pun melaksanakan puasa gitu. Jadi Asyura itu kejadian luar biasa itu. Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah dari terkejarnya Fir'aun dan bala tentaranya, dan Fir'aun pun beserta bala tentaranya ditenggelamkan. Itu terjadi di hari Asyura. Makanya itu puasa itu Nabi Musa itu sebagai tanda syukur. Lantas Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melihat orang Yahudi pada puasa mengikuti Nabi Musa, ya. Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kata Rasulullah, kamilah yang lebih berhak dan lebih utama daripada kalian terhadap Musa, begitu. Kenapa? Karena kaum Yahudi itu sebagian sudah melenceng dari ajarannya Nabi Musa. Makanya yang lebih berhak itu kita, orang Islam, gitu loh. Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Gitu. Kamilah yang lebih berhak, lebih utama daripada kalian terhadap Musa, gitu. Karena sebagian kaum Yahudi itu sudah melenceng dari ajaran-ajaran Nabi Musa. Terus fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari itu Asyura. Wa amara bisyamihi, ya. Dan Rasulullah pun memerintahkan, menyuruh, gitu. Wa amara bisyamihi, memerintahkan orang-orang agar berpuasa pula. Ya, ini hadis ini ada di Al-Bukhari juga. Nomor hadisnya adalah 2004, ya. Terakhir, an Ubaidillah bin Abi Yazid, diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Yazid, annahu sami'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia pernah mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang puasa pada hari Asyura. Wasu'ila an siyami yaumi Asyura, ditanya tentang puasa pada hari Asyura. Faqala, lalu dia menjawab, ma'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam satu hari untuk mencari keutamaannya yang melebihi hari-hari lain, ya. Fadlahu alal ayami illa hadzal yaum, yang melebihi hari-hari lain kecuali pada hari itu, ya. Wala syahra illa hadzal syahra, tidak pula beliau berpuasa dalam sebulan kecuali bulan ini, yaitu yakni Ramadan, yakni bulan Ramadan. Artinya apa? Keutamaannya orang yang bisa, ya, puasa Asyura itu luar biasa. Itu. Jadi nggak ada hari lagi yang lebih utama kita puasa, yaitu puasa Asyura, ya. Dan tidak ada yang lebih utama lagi setelah bulan Ramadan, itu adalah bulan Muharram. Yang bisa puasa maka silahkan untuk berpuasa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka